Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Halal Haram Vaksin dalam Islam, Studi Kasus Vaksin MR. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Dr. Agus Siswanto, MSc APT. Dengan anggota, saya sendiri Mulyati dengan akhiran NIM 032 dan Tika Norian dengan akhiran NIM 033. Yang pertama, istihala dan istihlak. Istihala dalam bahasa Arab yang berarti berubah atau berubah sifat sesuatu. Berubah dari satu sifat ke sifat yang lain, dan perubahan dan pertukaran. Dalam bahasa Inggris, padanan istihala adalah change, transformation, transmutation, dan impossibility. Dalam terminologis, Al-Baijuri mendefinisikan istihalah dengan perubahan suatu benda dari suatu sifat kepada sifat yang lain. Kemudian istihlak, yaitu percampuran benda haram atau tidak suci dengan benda halal atau suci, yang secara syar'i ciri-ciri kenajisan dan keharamannya sudah hilang. Kemudian jenis makanan haram versi Al-Quran dan hadis. Keharaman babi bersama-sama dengan darah, bangkai, dan hewan yang disembelih bukan atas nama atau tanpa menyebut nama Allah, ditemukan dalam Al-Quran. Disebutkan 4 kali, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145, dan An-Nahl ayat 115. Dalam Al-Baqarah ayat 173 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turo gairo bagi wala ajin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat-ayat di atas, jumhur ulama menyimpulkan bahwa hewan haram dimakan. Ada 10, yaitu bangkai hewan, darah, babi, seluruh unsur tubuh babi, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, hewan yang mati tercekik, hewan yang mati dipukul, hewan yang mati terjatuh, hewan yang mati ditanduk, hewan yang diterkam binatang, buas kecuali sempat disembelih, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian vaksin measles rubella. Vaksin berasal dari bahasa Inggris, yaitu vaksin, yang artinya adalah suspensi dari bibit penyakit yang hidup, tetapi telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh. Vaksin adalah suatu bahan yang terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan. Measles rubella merupakan sebuah kepanjangan dari measles atau campak dan rubella. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Sedangkan rubella merupakan penyakit yang menyerupai campak yang juga ditularkan melalui saluran pernapasan saat batuk atau bersin. Vaksin measles rubella atau MR merupakan kombinasi vaksin campak atau measles dan rubella untuk memberikan perlindungan terhadap kedua penyakit tersebut. Sebab dan dampak measles rubella. Penyakit campak dikenal sebagai morbili atau measles, merupakan penyakit yang sangat menular atau infeksius yang disebabkan oleh virus yang penularannya melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak atau measles yaitu ada demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit atau ras disertai dengan batuk dan atau pilek, dan atau konjungtivis, akan tetapi sangat berbahaya apabila disertai dengan komplikasi pneumonia, diare, meningitis, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Gejala dari virus rubella ini yaitu ditandai dengan demam ringan, yaitu 37,2 derajat Celcius, dan bercak merah atau ras makula populer, disertai dengan pembesaran kelenjar limfa di belakang telinga, leher belakang, dan suboccipital. Kemudian ada analisis Fatma MUI nomor 33 tahun 2018 tentang vaksin measles rubella. MUI mengistibatkan hukum penggunaan vaksin MR produk SII ini berdasarkan hukum Al-Quran, hadis, dan ijma. MUI memutuskan kebolehan terhadap penggunaan vaksin MR yang unsurnya terkandung sesuatu yang haram, sebab dalam keadaan darurat dengan landasan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi, dan daging hewan
yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalil lainnya dari Al-Quran adalah Quran Surat Al-An'am ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum ala taqulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fasala lakum ma harrama alaikum illa maturirtum ilaihi. Wa inna katsiran layudiluna bi ahwaihim bihairihim. Inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin. Yang artinya, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika mau menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yaitu artinya dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Kemudian akan dilanjutkan oleh Tikanorian. Selanjutnya, dalil dari kaidah fikih yang menjadi landasan dalam keputusan Fatma MUI bahwa sesuatu yang diharamkan karena zatnya, maka dibolehkan karena adanya darurat. Dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar zatnya, maka dibolehkan karena adanya hasad. Berdasarkan beberapa dalil yang digunakan sesuatu yang dilarang dan haram, dalam hal ini adalah vaksin MR, produksi SII karena alasan penyakit MR itu merupakan penyakit berbahaya, sehingga merusak sistem kerja organ tubuh yang dapat berakibat kepada kecacatan, adanya alasan darurat, tidak ditemukannya vaksin yang suci yang dapat menggantikannya, dan sebagainya tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Penggunaan vaksin MR dihubungkan dengan pasal 156 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi berkala kepada masyarakat tentang jenis penyakit tertentu dan dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya sehingga dapat dikatakan darurat dalam pemakaian vaksin MR. Produksi SII yang mengandung unsur haram. Wahbah al-Zuldairi mendefinisikan darurat dan hukumnya. Darurat berdasarkan pendapat Wahbah al-Husaili di atas adalah di mana datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat berat yang menimpa manusia sehingga membuat kekhawatiran akan terjadi kerusakan yang menyakiti jiwa, kehormatan, akal, dan harta. Suatu kaidah fikih oleh Ibnu Najm, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Penerapan kaidah di atas dibolehkannya memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibnu Nujaim berpendapat bahwa orang yang memakan bangkai dalam keadaan darurat hanya mengkonsumsi sekedar untuk mempertahankan hidup saja. Hukum asal berobat dengan sesuatu yang haram adalah haram, tetapi boleh dalam kondisi darurat. Pandangan Dinas Kesehatan dalam penggunaan vaksin measles rubella produksi dari SII. Menurut Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi yaitu Ibnu Anik Hertin Pratiwi, Skepners MM mengatakan bahwa vaksin measles rubella yaitu vaksin virus campak dan rubella. Campak dan rubella adalah penyakit infeksi yang menularkan melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Pembuatan vaksin itu diibaratkan membuat sebuah puyer. Jadi di mangkok terus ada babi, ada darah, ada janin yang diabsorpsi.
Inilah yang dipahami oleh masyarakat kita sehari-hari. Pemahaman seperti ini adalah keliru. Kesimpulannya yaitu MUI mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil utama pengharaman makanan, Al-Quran dan hadis diperkuat dengan kaidah fikih dan pendapat ulama, terutama terkait dengan keharaman babi. MUI menafsirkan dalil-dalil tersebut menggunakan kaidah istihalah dan istihlak, dan menyimpulkan bahwa penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.